pertanyaan selanjutnya. Ya, Ada Pak Jeffrey di Kalimantan Timur. Selamat pagi Pak Jeffrey. salam. Sekarang sudah mulai marak gereja Tuhan yang Maha Kuasa yang mengakui bahwa Tuhan itu sudah ada di bumi dan posisinya sudah ada di Cina. Dan ini terdengar sangat lucu, tapi kalau dibiarkan sangat fatal. Dan ini banyak dari timur yang mengajak Pak Jeffrey ini Pak untuk bergabung, tapi dia menentang mereka beberapa kali di Facebook. Mohon tanggapan dari Pak Pendeta sendiri. Iya, saya yakin ini gereja sesat ya. Alkitab bilang Tuhan datang itu tidak ada yang tahu. Kok bisa mereka tahu dan sudah di Cina lagi? Ya. Dan kalau tidak salah gereja yang Maha Kuasa ini, mereka bilang Yesus datang menjelma dalam wujud perempuan. Nah, ini lebih sesat lagi. Sesat yang pertama karena sudah jelas. Matius 24 ayat 36, Tuhan Yesus berkata tentang hari dan saat itu tidak ada seorang pun yang tahu. Ya. Malaikat-malaikat tidak tahu, anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Itu Yesus bicara dari sisi kemanusiaannya. Hanya Bapa yang tahu. Lalu bagaimana ini orang di Cina sana tahu? Begitu. Yang kedua, mereka bilang Yesus datang sebagai perempuan. Ini jelas keliru. Yesus itu mempelai laki-laki kok. Yang mempelai perempuan itu gereja. Jadi istilah itu sudah salah. Yang berikut lagi, mereka pernah punya lagu tuh viral di YouTube bahwa Alkitab tuh menyesatkan. Nah, inilah kalau orang sudah tidak mulai percaya Alkitab, ini kacau nih, ya. Justru yang tidak percaya Alkitab tuh yang sesat. Tapi mereka sendiri bilang Alkitab menyesatkan. Menyesatkan dari mana kau yang tersesat kok? Saya lihat dalam Injil Matius ya. 22 ayat 29. Yesus menjawab mereka, kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Ini gereja yang Maha Kuasa ini sesat gara-gara dia bilang Alkitab sesat. Jadi Alkitab menyesatkan banyak orang. Padahal Alkitab ini firman ini adalah pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan-jalan kita. Mazmur 119 ayat 9 mengatakan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Jemaat di Berea itu jemaat yang luar biasa yang menjadi teladan bagi gereja Tuhan sampai hari ini. Mereka itu kalau ada orang berkhotbah mereka periksa dulu. Siapapun hamba Tuhan yang mereka periksa dulu. Saudara lihat Kisah Para Rasul 17 ayat 11. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Ya, ini orang-orang di Berea ya. Karena apa? Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci. Untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Nah, ini contoh jemaat yang benar. Jadi terima kasih buat Bapak Jeffrey dari Kalimantan ya. Bapak Jeffrey dari Kalimantan sudah bertanya tentang gereja yang Maha Kuasa. Memang ini gereja sesat ya. Ini gereja yang sangat sesat. Dan saya sudah buktikan kesesatannya itu. Bahwa dia bilang Yesus sudah datang. Sudah ada di Cina. Masa Yesus tidak kasih kabar kami semua. Orang percaya yang ada di NTT, di Kalimantan, di Sumatera, di Ambon, di Papua. Iya toh. Belum lagi yang di Timor Leste, naik Kliu. Ya, cabang Takari. Anak-anak di Fatkoa dong. Ini karena mana kok di Cina sana tahu ya? Kami yang di Oemora Bitcoin belum tahu. Begitu ya. Jadi itu jelas sesat ya. Tuhan Yesus datang itu semua mata akan melihat, semua dunia akan lihat. Kenapa harus Cina saja? Bagaimana ini? Jadi jelas ini gereja yang Maha Kuasa ini ajarannya sesat dan berbahaya. Lalu dia bilang Yesus datang dalam wujud perempuan. Itu juga salah. Sudah wujud perempuan lagi. Kalau tidak salah mereka bilang
perempuan, tapi perempuan Tionghoa begitu, orang Cina juga, dalam wujud orang Cina. Nah ini kan tidak diajarkan oleh Alkitab. Yesus itu orang Yahudi. Dan Tuhan Yesus datang tuh kemuliaannya sudah dahsyat luar biasa. Paulus ketemu Yesus saja di Damsyik, kemuliaannya begitu dahsyat. Apalagi Tuhan Yesus datang kembali kedua, kemuliaannya akan semakin luar biasa. Jadi jangan bikin jadi seolah-olah sepele sekali kedatangan Yesus. Itu tidak benar. Tuhan Yesus datang itu sangat luar biasa kekasih Allah. Jadi buat saudara semua yang belum bertobat sudah, dia datang dalam keadaan dahsyat dan luar biasa. Ya. Jadi sekali lagi ya, cara ukur apa-apa tuh melalui Alkitab. Maka jelas si gereja yang maha kuasa ini, walaupun namanya yang maha kuasa, tapi isi dalamnya menghina yang maha kuasa ini. Bahaya sekali ini gereja. Ya, saya ingatkan lagi pentingnya kitab suci bagi kita ya. 2 Timotius 3 mulai ayat 15 dikatakan, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci, ya, yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar tentang Tuhan, keberadaan Tuhan, pribadi Tuhan, sifat-sifat Tuhan, ya, diantaranya kasih Allah, kuasa Allah, keselamatan dari Allah, itu di dalam pengajaran ini. Dan juga tentunya ada hubungan dengan moralitas kita juga. Makanya dikatakan untuk menyatakan kesalahan. Jadi kalau sudah ajar, tapi kalau masih buat salah, firman Allah menyatakan kesalahan. Baik secara moral maupun ada kaitan dengan ajaran-ajaran sesat. Seperti gereja yang maha kuasa ini. Jadi kita alat ukurnya Alkitab, firman Allah, tidak boleh yang lain. Dan kalau orang mau terima, maka dia punya fungsi yang berikut untuk memperbaiki kelakuan. Ya. Lalu dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah itu gereja yang maha kuasa. Dia bisa bikin lagu. Saudara, itu lagunya ada di YouTube. Bilang Alkitab telah menyesatkan. Bayangkan saja. Alkitab justru memperbaiki, menuntun. Tapi kalau memang gereja mengaku gereja padahal bukan gereja, setan di dalam, dia akan serang firman Allah. Anda jangan lupa, iblis waktu datang dalam menyerupai ular itu, pakai ular maksud saya, menunggangi ular, ular menjadi alatnya. Yang iblis serang apa? Firman Allah. Anda masih ingat di dalam Kejadian pasal 3 mulai ayat 1. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Anda lihat. Padahal itu firman bilang bukan jangan. Ya, boleh. Itu di Kejadian 2 ayat 16-17 bilang boleh. Dia datang, dia serang firman Allah. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Nah dalam hal ini Hawa masih betul. Tapi ayat 3 Hawa juga sudah mulai tambahkan firman. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman jangan kamu makan ataupun raba. Kata raba ini tidak ada, ini Hawa tambah sendiri. Buah ini nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Anda bayangkan Tuhan berfirman dalam Kejadian 2 ayat 16-17, kau makan kau mati. Setan datang, setan bilang sekali-kali kamu tidak akan mati. Ya, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Saudara lihat, setan ini memang mengerikan. Dan saya lihat yang di dalam gereja yang maha kuasa ini setan bekerja. Makanya mereka menuduh Alkitab itu palsu. Mereka menuduh Alkitab menyesatkan. Ini seperti cara kerja setan. Putar balik firman, menuduh firman, bilang kamu tidak akan mati. Saya tanya, Adam dan Hawa mati atau tidak? Akhirnya mati. Mati 2 kali lagi. Mati pertama mati rohani, yaitu diusir keluar dari Taman Eden. Karena mati rohani artinya
terpisahnya manusia dengan Allah, diusir keluar, terpisah dengan Allah, itu mati rohani. Yang kedua, di usia tertentu mereka mati jasmani. Setan tipu, bilang tidak akan mati, mati. Akan jadi sama seperti Allah. Jadi sama seperti Allah apa? Menderita sengsara. Jadi mari saudara-saudara lebih percaya firman Allah daripada yang lain ya. Itu gereja-gereja sesat, jangan percaya. Tuhan berkati. Terima kasih.